Oke, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini kita akan belajar lagi sama salah satu alumniku. Beliau namanya Mas Iip, ya, pengusaha konveksi guys, yang dimana beliau ini privat sama aku sekitar 2 tahun lalu. Dan ternyata omsetnya udah lumayan fantastis sekali teman-teman, ya. Kemarin dapat kabar udah di setengah M per bulan gitu kan. Dulu awal-awal privat kayaknya, boleh lah. Sekarang kita sambil ngobrol-ngobrol sambil belajar-belajar. Masih Ip, boleh kenalan dulu nih, bisnisnya udah jalan berapa lama, pakai Meta Ads efeknya gimana? Boleh nggak Mas sedikit kenalan ya sama teman-teman nih? Ya, boleh lah. Siap. Sharing-sharing lah, sharing-sharing ya sama Siap. teman-teman yang mau mencoba juga Meta Ad ya. Yes. Nah, gimana Mas? Mungkin boleh ceritain ya, bisnisnya nih udah berjalan berapa lama dulu, 2 tahun lalu sebelum pakai ads gimana, Kalau sekarang. kalau kalau bisnis saya udah lama, udah 2015 nih, Mas. Hmm. Bisnis udah lama dari 2015 ya. Sebelum kenal Meta Ad ya, masarnya ya gitu-gitu aja gitu kan, stuck di jangkauan pelanggannya ya mungkin nggak sekejangkau banyak setelah menggunakan Meta Ad gitu kan. Mhm. Tapi setelah menggunakan Meta Ad, saya ikut privat sama Mas Jan 2024 ya Mas. Ya, betul, 20. betul. Nah dari situ barulah punya jalan buat mendatangkan banyak customer lah gitu kan. Nah, dari situ gitu kan. Emang dulu dulu sebelum privat sebenarnya sih motivasi untuk ikut privat sama Mas Jan itu karena stuck aja gitu kan. Aduh ini udah berapa tahun nih tapi stuck aja gitu kan. Cuman ngandelin saya cuma targetnya bikin reseller nyari reseller gitu kan nyari reseller ternyata wah stuck juga gitu kan. Nah gitu sekarang coba aja nih nyari ordernya langsung aja sendiri kita perluas jangkauan gitu kan. Dari situlah awal mula saya berpikir mau oh bagus nih kalau saya ikutan ini nih soal kan berseliweran iklannya si Mas Jan tuh ya Mas ya berseliweran. Ya jadi aduh ini saya bisa nih ikutan ini nih gitu. Nah dari situlah gitu kan mulailah gitu kan ada keinginan buat belajar belajar Meta Ads. Nah dari situ baru muncul-muncul lah gitu kan muncul omset-omset yang lebih besar gitu kan dari biasanya gitu kan Wih. taruhlah gitu kan seperti yang tadi Mas Jan bilang lah gitu kan segituan gitu kan. Keren, keren, keren. Dulu kalau masih Ip ingat ya, sebulan pertama kita belajar tuh omset berapa, Mas? Ingat gak? Lupa sih tapi Lupa dia. lumayan 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 kenaikannya lumayan bikin semangat gitu Iya, kan benar-benar. dari biasanya Pokoknya awalnya kan isinya tuh nggak awalnya kan segitu itu ah, nyengir-nyengir mulu pokoknya isinya. ya pokoknya Mas sebelum kalau yang saya ingat sebelum gabung ini karyawan itu cuman kalau nggak salah 20-an lah. 20 betul. Jadi Dulu berapa, kan Mas? kayak gitu kan terus ditelepon terus kan dulu minta testimoni nih gitu kan ya dulu Ya, tuh ya, ya. wah Mas sekarang saya udah naikin lagi karyawannya gitu kan udah banyak lagi nih gitu. Nah, Sampai gitu 40 kan. ya? 40 ya dulu ya? Sampai 40 gitu kan. Nah, itu. Tapi awal-awalnya kan gara-gara bisa ikutan-ikutan kayak gini gitu kan. Iya, Jadi betul, betul, eh, betul. ordernya makin banyak ya karyawan juga harus banyak lah. Makanya naik lah. Udah kebayang lah gitu kan. Udah gak perlu diceritain lah masalah itu. Kalau kalau udah dari 20 naik 20 gitu kan 20 orang ya kebayang lah gitu kan Iya. ya Mas. Dulu tuh kalau aku punya screenshot testimoninya Mas Iip bilang spend ads-nya itu setelah 6 bulan tuh kalau nggak salah aku tanya. Itu spend ads-nya di 20 jutaan 6 bulan. Tapi omsetnya setengah M waktu itu. Mm-mm. 6 bulan. Nah, boleh diceritain gak nih Mas detailnya? Kalau yang sekarang akhir-akhir ini tuh spend ads bulanannya berapa, bisa ngomsetnya berapa? Nah, ini kalau masih boleh sebutin range angkanya lah ibaratnya. Biar teman-teman kebayang gitu. Wah, gede banget nih gitu. Wah, berat Kok banget kalau ya kalau nyebutnya. kalau nyeritain yang dulu Mas udah lupa gitu kan. Oh, aduh, yang Udah deket lama ini Mas. mainin spend kayak gitu mah gitu kan ya kalau yang awal-awal kalau yang sekarang gitu kan yang ini gitu kan ya spend X itu nggak besar besar sih saya itu. Cuma paling paling besar tuh di 20 jutaan lah tetap gitu kan ya Hmm. tapi omsetnya ya hampir segituan hampir 1 M-an gitu kan Hampir setengah sehemat M-an. ya. Oke, siap, siap. Wah, ini guys, kita harus belajar ini. Dan Mas Ip ini udah jalan hampir 2 tahun di Nggak omset tahu sih. segitu. Dan ini pasti banyak pelajaran-pelajaran yang teman-teman bisa ambil. Terutama yang mungkin pemula ya. Jadi biasanya kan yang belajar sama aku masih banyak pemula nih. Masih boleh kasih tipsnya nggak sih?
Apa yang Soalnya dilakuin sebenarnya sama Mas Ip sampai iklannya tuh bisa omset segede itu gitu loh? Apakah strateginya, apakah kontennya, apakah produknya? Apa nih yang masih bisa share ke teman-teman? ya yang terlebihnya sih karena kenapa bisa omsetnya seperti itu gitu kan ya karena kalau komersial kayak gini kan nggak beli satu gitu kan tapi kan ada lumayan belinya gitu kan Ya, dapat betul. nih orderan banyak dapat nih orderan banyak nah gitu kan jadi lumayan gitu kan jadi nggak begitu besar budgetnya gitu kan Hmm, seperti itu I ya see, I kalau see. saya sih mainnya lebih lebih ke banyak mainin konten sih sekarang Konten, I see. bikinin pokoknya bikin konten konten itu kalau saya ngetes konten itu seberapa banyak gitu kan seberapa banyak konten oh ini winning naikin ini winning naikin gitu kan yang jelek-jeleknya buang cuma ngejar-ngejar event lah ngejar-ngejar event lah gitu kan oh sekarang nih ada keperluan buat ini ada keperluan buat ini ya kejar aja terus gitu kan bikin konten yang pasti algoritmanya itu seperti itulah gitu kan Iya, iya. oh ini mau lagi-lagi rame ini kejar aja nih ah itu gitu kan jadi kan lebih menyasar ke orang yang membutuhkan gitu kan si kontennya itu kayak gitu Menarik, sih terus ya menarik. pokoknya intinya mainnya di konten sih kalau masalah udah nyoba sepel iklan malah mau dibesarin gimana juga kalau kurang gitu kan ya udah mending scale-nya scale konten aja kalau sih kayak gitu aja sih. Oh, so jadi teman-teman berarti kalau misalnya pengen niru cara Mas Ip ya, ya sebenarnya apa yang Mas Ip ajarkan yang aku ajarkan juga gitu kan, konten, konten, konten dan konten gitu kan. Dan Mas Ip udah ngebuktiin itu sama berapa tahun Mas? Berarti udah aja mainan konten ganti lagi, gitu aja mainannya berarti selama ini. Yang dimainin berarti kontennya aja gonta-ganti terus gitu ya Mas ya. Ya konten aja sih yang Sip, dimaininnya. menarik, menarik. Sip, sip. Oke. So, teman-teman, jadi kalau teman pengen tiru ya caranya Mas Iip gitu kan. Nah, biasanya ini orang penasaran juga nih Mas Iip. Mas Iip tuh berarti kalau ngiklan ke WhatsApp kah, ke website kah, yang ribet-ribet kan teman-teman mikirnya gitu. Wah, itu mau ngomset segitu pasti ngiklannya ribet tuh. Nah, boleh ceritain nggak Mas? Ngiklannya gimana caranya? Oh, kalau ngiklan mah itu mah gampang banget lah ngiklan mah gitu kan bukan bukan hal yang susah kalau masalah Oke. masalah ngiklan mah gitu kan tinggal klik 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 gitu kan kalau sekarang apalagi lah sekarang udah zamannya AI gitu kan Ah, nanti betul, betul. adalah gitu kan tinggal klik 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 gitu kan masalah konten mah gitu kan cuman kita targetin aja mau kalau saya sih lebih ke kalau karena kan saya custom itu lebih lebih ke custom gitu kan orderan banyak kayak gitu ya harus ada diskusi-diskusi ya masuk ke WA lah gitu kan kita WhatsApp. I masuk see. ke WhatsApp kayak gitu kan kalau Oke. masalah ikannya mah gampang ya yang terpentingnya tetap di konten lah gitu kan kalau masalah itu mah saya juga gitu kan marketplace ada Instagram ada jadi kan orang itu kan sebagai portofolio lah gitu di Instagram jadi masuk ke Instagram lihat-lihat Instagramnya meyakinkan atau enggak gitu nah itu juga kan harus kita perbaiki itu awal-awal saya privat sama Mas Jan itu kan yang pertama dilihat ada apa Instagram kan Mas ya nah, lihat Betul. Instagramnya, oh ini perbaiki, oh bikin dulu gini, gini bagusin gini, oh saya ikutin aja gitu kan, oh, perbaiki Instagramnya. Instagram itu kan ibaratnya toko kita gitu kan, kalau toko offline kan kita harus bagus juga gitu kan, pas orang masuk kan harus bagus kan gitu kan, dulu juga bilangnya gitu kan, makanya saya perbaiki dulu ini Instagramnya nih gitu kan, ini ketika orang masuk Instagram betah gitu kan, lihat-lihat oh apa aja produknya, oh ini hasilnya bagus-bagus gitu kan, nah barulah dari situ orang mau ketika dari iklan itu kan ada yang ngeliat dulu ke portofolio kita ke Instagram, ada yang langsung masuk ke WA gitu kan, ngechat gitu kan, bikin lagi LP gitu kan, di LP bisa dilihat-lihat, oh dari sini juga udah meyakinkan masuk gitu kan. Kalau ada yang masuk ke Instagram, di Instagram dia itu ada yang masuk ke WA, ada yang ke DM. Kadang orang kalau mau check outnya di marketplace, masuk juga ke marketplace, nah kayak Ya, gitu lah gitu kan. jadi poinnya adalah sebenarnya kita jangan cuman fokus di ads, betul ya Mas Ip ya. Jadi Betul, betul. sosial media kita tuh harus di manage kayak kalau misalnya punya marketplace kayak Mas Ip punya juga, dirapihin juga gitu kan. Setuju sih. Dan ini yang lucunya teman-teman, Mas Ip itu ngomset sampai hampir se-M per bulan itu malah WA doang Mas ya. WA. Ini yang nonton masih lah cuman ngiklan ke WA gitu kan. Nah, tapi powernya ada di konten sama di kalau bisa kita bilang karena industri bisnisnya masih itu kayak B2B lah bisa kita bilang ya Mas ya. Jadi orang itu order satu orang itu bisa ngasih omset mungkin bisa berapa puluh juta mungkin berapa ratus juta ya sehingga closing dikit aja angkanya juga bisa Ya, ya gitu sih. kayak gede gitu ya. Nah Mas Ip, kalau menurut Mas Ip, misalnya ada orang nih, ada bisa owner gitu kan di luar sana yang nonton ini, masih takut mulai buat iklan gitu. Menurut Mas Ip gimana? Janganlah, jangan takut gitu kan. Gak takut. Atau nggak apa-apa takut aja biar saya aja yang cuan.
Oh, Hmm, lah namanya namanya juga persaingan bisnis kan, kita harus bisa sepintar-pintarnya kita lah gitu kan ya, nyari peluang gitu kan. Sekarang ketika ada peluang di, oh, ketika Mesta Is masih bagus nih buat buat ngiklan kita, sarana pemasaran kita, apa salahnya kita coba gitu kan ya. betul betul. Dan sampai kapanpun juga ketika saya nih ditanya-tanya sama bacaan kayak gini, oh takut nih saya jadi tersaingi sama orang. Namanya juga bisnis mah, meskipun nggak Bisnis. dikasih tahu ya, kompetitor pasti nyari ke yang lain gitu kan. Ya, Terus ya gitu betul. kan. Dan sampai Makanya sekarang bisnis masih bagus ya Mas, masih ya iklannya. Sempat turun guys, tapi pas ngezoom ini ternyata lagi naik lagi berarti ya. turun lah kemarin, biasalah karena beberapa bulan ke belakang ekonomi kita kan lagi seperti gini lah. Ya, Kalau ya, mungkin teman-teman yang main di konveksi produksian kayak gitu mungkin semua juga ngerasain lah gitu kan. ya, ya, Gitu ya. kan. Nah, mungkin siapa tahu nanti ada teman-teman siapa gitu kan di sini yang mainnya konveksian atau produksian apa, pasti ngerasain beberapa bulan ke belakang Hmm. turun gitu kan produksiannya. Pastilah gitu kan. Tapi kan sekarang lah mulai ada kenaikan lagi. Tapi yang saya lakukan lah terus improvisasi lah, bikin Ah, apa nih sekarang, bikin apa nih, saya gebrakan apa nih, tetap iklannya Meta Ads gitu kan, Kita, cuma bikin apa nih, bikin produk apa nih, bikin brand apa nih, ya itu kan tetap itu gitu kan, jadi nggak terfokus, duh produksian orderan dari luar nih kosong gitu kan, nggak ada gitu kan, customer dari perusahaan nggak ada gitu kan, ya. orderan dari perusahaan-perusahaan nggak ada. Hmm. Kalau ngandelin kayak gitu kan karena event-eventnya nggak ada, ya udah kita target aja nih yang satuan nih, bikin produk aja Detail gitu. gitu. Ya. I Tutup see. iklannya mas. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya yang bermasalah itu bukan ads-nya gitu, tapi bisnis kita, produk kita, event-nya gitu ya. Kalau bisnisnya masih mungkin kurang lebih begitu ya. Iya Dan terbukti benar. teman-teman sekarang omsetnya lagi naik lagi gitu kan, karena sekarang lagi per video ini dibuat lagi 17 Agustusan ya Mas ya. Jadi Betul. 17 Agustusan 2026 gitu kan. Jadi lagi pada naik lagi. Oke, sip. Itu aja sedikit ngobrol-ngobrol singkat. Thank you Mas Iip. Singkat tapi pasti buat teman-teman yang baru mulai ini sangat berarti dan mereka dapat ilmu nih dari apa yang Mas Iip share ya. Terima kasih Mas Iip waktunya. Terima kasih teman-teman Ya, semuanya. sama-sama. Bye-bye.